Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sekilas mengenai laporan arus kas perusahaan. Sesuai dengan namanya, laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan besarnya uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Besarnya nilai kas pada akhir tahun dihitung berdasarkan besarnya nilai kas di awal tahun ditambah dengan perubahan-perubahan kas yang terjadi selama tahun tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak yang berikut ini. Sebuah perusahaan pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki posisi kas senilai 10 miliar rupiah. Selama tahun tersebut, perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya dan menghasilkan rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2017 tersebut, perusahaan tersebut juga melakukan investasi pembelian mesin senilai 2 miliar rupiah. Pada tahun yang sama, perusahaan tersebut mendapatkan pinjaman dana dari induk perusahaannya sebesar 1 miliar rupiah. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa selama tahun 2017 tersebut telah terjadi perubahan kas sebesar minus 2,5 miliar rupiah, sehingga posisi kas perusahaan tersebut per akhir Desember 2017 adalah sebesar 10 miliar rupiah dikurangi dengan 2,5 miliar rupiah, yaitu sebesar 7,5 miliar rupiah. Berikut ini adalah contoh sebuah laporan arus kas sebuah perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018. Dalam tabel tersebut, perhatikan kolom dengan tulisan berwarna kuning. Kolom tersebut berisi rumus perhitungan untuk item-item dalam laporan tersebut. Dalam laporan tersebut, dapat kita lihat rincian arus kas keluar dan kas masuk ke perusahaan terkait dengan operasional perusahaan, investasi jangka panjang perusahaan, dan juga terkait dengan pendanaan usaha perusahaan tersebut. Besarnya kas bersih dari operasional perusahaan didapat dari net income ditambah dengan kas masuk operasi ditambah dengan kas keluar operasi. Sumber kas masuk operasi terdiri dari 3 item. Yang pertama adalah depresiasi. Depresiasi dianggap sebagai sumber kas masuk karena pada hakikatnya depresiasi yang dianggap sebagai biaya dalam perhitungan rugi laba adalah merupakan cadangan biaya yang tidak benar-benar keluar uang kasnya. Sumber kas masuk operasi yang kedua adalah perubahan account payables atau utang dagang dalam operasional perusahaan. Besarnya perubahan utang dagang ini didapat dari utang dagang akhir tahun dikurangi dengan utang dagang awal tahun. Sumber kas masuk operasi yang ketiga adalah perubahan accruals atau tagihan dari vendor yang sudah dicatat di rugi laba perusahaan tapi belum direalisasikan pembayarannya oleh perusahaan. Besarnya perubahan accruals ini didapat dari accruals akhir tahun dikurangi dengan accruals awal tahun. Sedangkan sumber kas keluar operasi berasal dari 2 item. Yang pertama adalah perubahan account receivables atau piutang dagang. Besarnya perubahan piutang dagang ini didapat dari piutang dagang akhir tahun dikurangi dengan piutang dagang awal tahun. Sumber kas keluar operasi yang kedua adalah perubahan inventory atau persediaan perusahaan. Besarnya perubahan inventory atau persediaan ini didapat dari inventory akhir tahun dikurangi dengan inventory awal tahun. Sementara itu, besarnya kas bersih dari aktivitas pendanaan perusahaan didapat dari total perubahan besarnya utang modal usaha ditambah dengan jumlah dividen yang dibayarkan pada pemegang saham. Dalam hal ini, perubahan besarnya utang modal usaha didapat dari besarnya utang modal akhir tahun dikurangi dengan utang modal pada awal tahun. Besarnya kas perusahaan di akhir tahun didapat dari kas awal tahun ditambah dengan total perubahan kas selama tahun tersebut. Besarnya perubahan kas selama tahun tersebut didapat dari kas bersih dari operasional ditambah dengan kas bersih untuk aktivitas investasi ditambah dengan kas bersih dari aktivitas pendanaan.